15 menit ya. Oke, berapa menit lagi maghribnya? Oke, Kak Syarifah Hayah ya, Masya Allah. Syarifah Hayah ya, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita mulai. Assalamualaikum Pak Supri, barakallahu fikum. Iya Allah, Bunyai di sana sudah siap-siap belum? Saya udah masak 4 piring, semuanya gorengan. Lama ya, masak padahal jangan nganget-nganget ya, semuanya gorengan. Apa intinya? Saya dulu itu sampai ketika mulai nikah itu fokus di dapur. dapur saya ngajina kelewat. Sekarang wis tua, sing penting ono makan untuk berbuka, wis sudah selesai. Ini guruku yang ngajarin. Kata guruku itu, jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan itu ganti fokus ke makanan gitu loh. Padahal itu kan untuk puasa itu untuk menahan diri dari segala bentuk godaan dan kenikmatan dunia, tuh latihan gitu loh. Ternyata kita malah ini. Assalamualaikum Pak Hamid. Pak Hamid masih nunggu. Puasa sebentar lagi buka puasa Pak Hamid. Sehat-sehat selalu Pak Hamid. Berkah, barakallah. Ya, dimudahkan puasanya. Saya doakan bagi orang-orang tua saya. Dimudahkan puasanya sampai penghujung Ramadan. Tidak ada arahan melintang dan dikuatkan. Allahumma sholli ala. Baik, kita mulai ya. Kita kemarin sudah belajar tentang inna, huruf nasab dan taukid. Ini saya ulangi lagi. Kita sudah belajar tentang bentuk contohnya. Ini saya coba ulangi lagi. Kemudian di sini ada tambahan. Nah, contohnya itu karena waktunya cuma sedikit, saya hanya mengulas sedikit saja. Terima kasih. Tolong di repost dan tolong di ini. Ada yang komentar tadi ya? Ini saya nggak kelihatan Kak. Diulang lagi komentarnya ya. Baik. Oke, diulang lagi. Assalamualaikum Ustaz Anang, barakallahu fikum. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Rimpunan, barakallahu fikum. Kita menunggu sebentar lagi maghrib, belajar untuk mengingat metode nahwu untuk pemula. Metode nahwu untuk pemula ini saya ikut pelatihan bersama Ustadz Sugiono. Jadi barangkali teman-teman kenal dengan beliau, ikut pelatihan sama beliau atau privat sama beliau, bisa lebih ini. Untuk pemula ya, iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Bapak Parimpunan Nasution, Masya Allah tabarak. Kita mulai kaidahnya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf nasab dan taukid. Kalau kita lihat ini ada huruf inna, nanti ada ketemu namanya isim inna. Kemudian ada kata atau kalimat. Assalamualaikum Kak Min, Ramadan Karim. Allahu Akbar, Allahu Akram. Siapa sih? Iya, barakallah. Iya Kak Maya, Masya Allah tabarakallah. Ini saya belum muncul lagi sih misalnya. Baik. Ya, kita ulangi yang kemarin. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dendot, sehat-sehat selalu. Sudah selesai masak, bantu masak permaisurinya. Baik, jadi kalau ada huruf inna, maka di depannya namanya isim inna dan nanti ketemu khabar inna. Baik, contohnya ini yang kalimat dan ini yang berupa khabarnya berbentuk kata. Kalau khabarnya berbentuk kata, contohnya innallaha ghafurun.
Inna huruf nasab dan taukid, Allah lafaz jalallah Allah, isim inna yang dinasabkan dengan fathah, gofuron khobar inna yang dirofakkan dengan domah. Sekarang contohnya khobar innanya berupa kalimat. Kalimat itu apa kak? Susunan kata-kata ya menurut bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab namanya jumlah. Baik, ini untuk pemula, bagi yang sudah mahir tolong membahasakan dengan baik. Baik, lanjut ya. Inna allaha, inna huruf nasab dan taukid, lafaz jalalah Allah sebagai ini isim inna yang dinasabkan dengan fathah. La yukhliful mi'ada, la huruf nafi, yukhlifu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ya, karena di sini lihat ada domir huwa, depannya tidak ada isim yang rofa. Maka ini menjadi fa'il huwanya. Baik, al-mi'ada maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. La yukhliful mi'ada disebutnya Pak. Oke. La yukhliful mi'ada disebutnya khobar inna gitu kan. Jadi kalau kita la yukhliful mi'ada, kalimat ini jumlatul kalimat yang berupa fi'il fa'il fi mahali apa ini? Fi mahali raf'in, dalam kedudukan rofa khobar inna gitu kan. Oke, kemarin kita sudah ya. Inna dina indallahil Islam, inna rabbaka sari'ul iqab, udah ya kak ya. Terus kemudian kemarin inna samuda kafaru rabbahum sama apa tadi? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Ada ini kak ya, yang ini ya. Ya, terus sama innalladzina. Oke. Mengingat dulu, nanti saya tambahin ada yang kita lakukan, ada dua hal, contoh lagi dua hal. Oke, ini jenis inna yang khobarnya berbentuk iya mufrad ya kan, khobarnya berbentuk kata. Baik, sini inna robbaka sari inna sam inna dina indallahi Islam. Ini apa? Sorry. Oke, baik. Ini kita sudah bahas kemarin ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna huruf nasab dan taukid, robbaka robba isim inna yang dinasabkan dengan fathah, wahwa mudhof ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sari'ul iqabi, sari'u khobarnya inna yang dirofakkan dengan doma, wahwa mudhof, al iqabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Lihat kak, sari'ul iqabi itu bentuknya idhofah. Kalau kita menentukan mana khobarnya, bisa sari'ul iqabi itu sebagai khobar atau sari'u ini sebagai khobar gitu. Jadi kita bisa menunjukkan jumlah menunjukkan tandanya. Baik, sekarang contoh lain. Inna dina indallahil islamu. Inna huruf nasab dan taukid. Alladina isim inna yang dinasabkan dengan fathah, indallahi inda dorob. Sedangkan wahwa mudhof al-lafad jalalah Allah sebagai mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Al-islamu ini khobarnya inna. Jadi kita bacanya gimana? Adapun agama di sisi Allah itu adalah Islam gitu kah. Inna dina indallahi Islam. Jadi indahnya astagfirullahaladzim. Inna sesungguhnya. Adapun sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam gitu kak. Yo, yang tadi gimana cara membacanya, cara mengartikannya? Bentar, yang mana tadi itu? Oke, yang ini. Yang ini kedua. Inna robbaka sari'ul iqab. Jadi gimana? Sesungguhnya Tuhan kamu. Gimana? Ini saya belum ini, saya terjemahin sok. Sekarang kakak yang ini. Sesungguhnya. Adapun Tuhan kamu. Satu hunipang apa tuh? Oh, ibu siapa tuh?
Kak Raifu Adi, tolong pakai bahasa Indonesia ngapunten nek. Ngapunten nek ya, di sini pesertanya ada juga yang dari luar Indonesia ya. Kebetulan saya juga pas pelatihan pakainya bahasa Indonesia, jadi untuk mengingatkan kembali, kadang-kadang audiensnya gitu kan kita bukan bahasa lokal gitu kan. Baik. Ayo. Inna robbaka sariul ikobi. Yang hadir iya. Iya, Masya Allah Bekasi. Terima kasih yang hadir. Purbalingga Bekasi. Sehat-sehat Kak. Jumanto. Sehat-sehat Kak. Siapa tadi? Ari Ahmad. Baik. Monggo silakan. Ayo. Inna robbaka sariul ikobi. Inna huruf nasab dan taukid. Robba isim inai dinasabkan dengan fathah. Wahwa mudhaf Kak domir mutasil yang di Kak domir mutasi sebagai mudhaf ilaih. Sari'u khobar inna yang dinarofakan dengan doma wahwa mudhaf al-iqobi mudhaf ilaih jerkan ngasra. Ayo. Inna saiful iqob. Sari'ul iqobi artinya apa? Nah itu dia. Sari' itu cepat, iqob apa? Hukuman. Sok. Jadi gimana ngartikannya? Sok ngartikannya gimana biar pas gitu loh. Ayo Kak. Inna sesungguhnya ya kan. Adapun kalau ini kan berarti mubtada ya. Tadinya aslinya kan mubtada. Sesungguhnya adapun sesungguhnya Tuhanmu sariul ikobi. Ayo Kak, diartikan gimana yang enak untuk bahasa Indonesia yang baik benar-benar hukuman ataupun balasan. Betul. Yakob itu biasanya buat hukuman. Sari dan Masya. Iya, Masya Allah. Betul Kakak. Makanya saya ingin ke teman-teman di bahasa Indonesia, di bahasa Malaysia nggak taunya kawan-kawan kan. Iya. Masya Allah. Memberi balasan dengan cepat baik. Di pemberi balasan ikob itu kan apa? Sariul ikob itu biasanya dengan hukuman kan? Iya. Oke. Inna robbaka sariul iqobi berarti adapun sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah sariul iqobi. Apa tuh? Pemberi hukuman yang maha cepat. Iya. Ada yang protes, rasa protes. Ini udah ya. Adapun sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Iya, pemberi balasan cepat, Masya Allah. Baik. Sekarang ini berbentuk khobarnya berbentuk kalimat fi'liyah kata ya. Inna samuda kafaru robbahum. Inna huruf nasab dan taukid. Samuda isim inai dinasabkan dengan fathah. Kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya apa huwa. Huwa kenapa jadi fa'il? Lihat depannya adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka dia menjadi fa'il. Kafaru robbahum. Robba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Berarti apa ini? Khobarnya berbentuk fi'liyah, ini isim inanya gitu Kak. Maka ini khobarnya adalah khobar inna berbentuk kalimat fi'liyah gitu Kak. Oke, kita terjemahkan. Inna sesungguhnya kaum Samud itu adalah mereka kafaru robbahum. Mereka telah kafir robbahum pada Tuhan mereka gitu kan Kak. Siap. Makasih. Ya Kak Maya. Sekarang ini. Innalladzina amanu wa amilu sholihati yahdihim rabbuhum. Inna huruf nasab dan taukid kelihatan gak sih? Aku jembrengin tuh. Iya kelihatan ya. Baik gini aja. Innalladzina amanu wa amilu sholihati yahdihim rabbuhum. Itu kemarin tuh cepet-cepet ya. Iya. Makasih. Aku nganggo dingklik ya beda. Iki biungmu iki rupane wis ora genahe. Iya. Inna huruf nasab dan taukid
Innalladzina ini isim ina ya. Isim inanya berupa apa? Isim mausul. Oke. Alladzina isim mausul sebagai isim ina. Karena isim mausul itu maka butuhnya apa? Silah dan aid. Baik. Amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Amanu sebagai silah dari alladzina. Ya kan? Amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Amanu silah mausul dari alladzina. Aidnya mana, Kak? Hum ingat apa? Laki-laki banyak. Kalau aladina untuk laki-laki banyak. Baik. Innaladina amanu. Udah kan? Innaladina amanu. Adapun sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman. Nah, ini wa amilu solihati juga bagian dari ini gitu. Karena ini atop. Wawunya atop maka amilu solihati ma'tub alihnya kemana amanu gitu, Kak. Kecepatan tidak. Enggak ya, ini soalnya ngulang sebentar aku menit terakhir nanti aku kasih ini sebentar lagi maghrib. Kalau yang udah maghrib silakan bergegas untuk membuka puasa di hari pertama. Barakallahu fikum. Wah, ini huruf atop. Amilu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Amilu maktub dengan maktub alaihnya amanu. As-solihati maf'ul bih yang dinasabkan dengan apa? Dengan kasroh. Karena apa? Jamak mu'anas salimu. Iya, ini jamak mu'anas salim itu tandanya kasroh. Karena dia itu posisinya sebagai nasab dan jar gitu, Kak. Kenapa? Tahu dari mana? Iya, dia apalin. Enggak usah. Kita lihat contoh-contoh gitu. Kita pelajari. Ini kok kaidahnya seperti itu, nanti kita terapkan dalam Al-Qur'an, lama-lama bisa gitu loh, Kak. Baik. Innalladzina amanu wa amilus solihati, dan adapun orang-orang yang mereka telah beriman wa amilus solihati dan mereka telah beriman beramal soleh yahdihim, berarti ini khobar, Kak, kelihatan kan? Yahdihim, yahdi fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Gak bisa isim rofa, nggak ada di sini isim rofa, maka yang menjadi fa'il adalah robu. Ingat Kak, ingat. Kalau kita lihat depan itu ada namanya domirnya itu huwa ya atau hiya. Maka lihat depan sesudahnya itu adakah isim yang rofa? Kalau ada isim yang rofa, maka yang jadi fa'il adalah isim yang rofa itu gitu, Kak. Baik. Yahdihim, yahdi fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Him domir mutasil sebagai maf'ul bih. Maf'ulnya bihnya kok duluan? Berarti ini namanya maf'ul bih muqaddam. Kenapa? Karena susunannya harusnya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Karena ini maf'ul bihnya duluan, maka disebutnya apa? Maf'ul bih muqaddam. Robu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Hum domir robu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Wahwa mudhof, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, Kakak, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah tap layar. Terusin ya, Kak. Baik ya. Jadi ini sudah innalladzina amanu wa amilus solihat, ini udah selesai, berarti ini khobarnya yahdihim rabbuhum. Iya. Artinya apa, Kak? Yahdihim rabbuhum. Ini belum selesai ditulis kemarin. Ayo, yahdihim robum. Kak Maya masih ada. Assalamualaikum, nyimak Ustazah di kota hilang melawak baru Jambi. Masya Allah, teman Jambi ini apa kabar, Kakak? Sehat semua orang-orang Jambi? Ya. Saya belum nyampe Jambi, Kak. Saya baru nyampe di Lampung Selatan. Besok nanti mudah-mudahan saya sebenarnya senang traveling, ya. Ayah posisi dan keadaan, terus ayahnya udah lihat internet aja teman-teman. Baik, yahdihim rabbuhum apa, Kak? Dia ayo, Kak. Allahumma sholli Kak Zul Daulay, sehat. Dia yahdihim rabbuhum, berarti yang failnya mana? Failnya Tuhan mereka. Baik. Tuhan mereka.
Apa? Yahdihim. Ini robunya pakai Tuhan mereka aja, Kak Maya. Iya, memberi hidayah kepada mereka. Baik, Tuhan mereka memberi hidayah kepada mereka. Baik, Masya Allah. Ini kawan dari Malaysia. Kak Maya ini kawan dari Malaysia. Ya, belajarnya sehat selalu, jazakallah berkah ilmunya. Amin. Amin Allahumma amin. Jenengan tiang Jambi ning saged Jawi. Nggih leres. Oke, Allahumma lakasum. Iya ya, Allahumma lakasum tu bika aman tu wala rizki abta tu berhati. Barakallahu fiik. Masya Allah, Cak Soleh, berkah puasanya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Selamat, sukses ya, sukses hari pertama. Iya, alhamdulillah. Jenengan tiang Jambi ini mbak sakit Jawi gitu. Masya Allah. Ya, saya juga pernah ke Lampung itu, ternyata orang Jawa semua. Artinya memang di situ itu kan kelewatin ada namanya desa Sukabumi, ada desa, ternyata orang satu desa dari Sukabumi. Siap. Ujung timur Jawa lapor sudah kenyang. Lu jenengan teng Jawa apa teng Madura? Siap. Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang saya tambahkan. Nih, alhamdulillah ada guru saya ini. Cak Soleh itu guru saya. Tegal belum buka. Kasihan dua. Ya, Tegalnya pun dijenengan. Kulangi bolak-balik Tegal. Baik. Inna ma'al usri yusron. Ayo, berarti ini huruf nasab dan taukid juga adiwarna. Oh, adiwarna nggih. Di sini ya. Adi warna Tegal. Saya sering ke daerah Tegal kotanya. Ya. Inna huruf. Ayo Kak, ini sebentar lagi maghrib. Huruf nasab. Ayo Kak Maya, kita kan puasanya bareng nanti. Huruf nasab dan taukid. Ayo. Ma'al usri jadi apa? Isim inna dan taukid. Yang mana isim inna dan taukid? Oh, huruf nasab dan taukid, Kak. Iya, sekarang kita cari isim inaknya mana? Ayo, Kak Maya. Yang lainnya boleh bantu. Ya, ayo. Kan gini, Kak. Kalau ina itu nanti kita carinya isim ina dan khobar. Sekarang saya yang tanyakan, khobarnya mana? Isimnya mana? Masya Allah. Yang yusron yang apa? Yang yusron yang apa? Yang yusron yang apa? Ya, yusron apa? Kak Maya, yusron apa? Isim ina. Baik, isim ina yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Oke. Sekarang yang khobarnya mana? Yang khobarnya mana? Ini hambali. Hambali ya hamba el, saya baca kemarin ya Kak ya. Sekarang khobarnya mana? Sedanang hambali ma'al usri. Oh, ma'al usri hamba ini khobar ya. Khobarnya gini. Oke. Ma'a ini zorob. Ma'a ini zorob kan ya? Zorob bukan? Zorob. Bukan ya? Kok cuman ma'a dorang? Khobar ina yusron. Loh. Ya, zorob makan berarti usri. Ini dek wahwa mudof ya kan Kak? Mudof berarti yang usri ini apa? Mudof ilaih. Oke? Mudof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Baik,
pertanyaannya. Ini isim ina. Ini isim ina ya kak ya. Sekarang khobar inanya mana? Khobar inanya mana? Ma'a jadi khobar. Posisinya marfu kak. Baik. Ini namanya sibeh jumlah kak. Sibeh jumlah. Ya. Ma'al usri. Baik. Ma'al usri berarti yang ini namanya sobar ina, bentuknya sibeh jumlah gitu. Iya. Corop berbentuk. Iya, berupa sibeh jumlah sebagai khobar ina. Nah, jadi maksudnya apa? Posisinya gini kan? Harusnya gini kan? Harusnya kan ini huruf ina plus apa. Nah ya. Rumusnya kan? Oh, gini kan? Ina. Kemudian nanti habis itu ada isim ina, ya kan? Isim ina. Habis itu jadi ada khobar ina kan? Nah, posisinya khobar inanya sekarang di depan gitu kan? Nah, isim inanya di belakang gitu kan, Kak? Iya kan? Maka ini namanya khobar ina muqaddam, dikedepankan. Ya, bravo Alek. Padu sangat apa? Masya Allah. Barakallah. Ya. Oke, kita ulangi. Inna huruf nasab dan taukid. Nanti saya kasih satu lagi soal. Ma'al usri ini zorab wa huwa mudhof, dan al usri ini mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasrah. Yusron isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Ayo diterjemahkan. Terjemahkan. Ayo Bu Maya, Kak Maya. Ya, khobar goir mufrad. Ya, namanya sibeh jumlah. Baik. Apa Kak? Artinya inna ma'al usri yusr, sangat-sangat mudah ini, biasa kita. Ya, betul, khobar muqaddam. Ayo Ustaz Anang sibuk ya Ustaz. Iya, Kak Anang sibuk Kak. Oke, nih inna sesungguhnya. Iya, sesungguhnya apa Kak Anang? Sesungguhnya nyambi bukanya. Masya Allah udah buka. Sesungguhnya dalam kesulitan apa? Ya kami aku selesai. Sesungguhnya, Masya Allah, barakallah fikum. Ibu Siti Umamah. Beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Iya. Kalau kita berasa hidup itu sulit, sesungguhnya di situ ada banyak kemudahan. Sedekahlah lazim. Iya. Inna ma'al usri. Nanti kalau udah di ini kan diterjemahkannya lebih lagi. Baik, saya satu lagi. Oke, masih ada waktu ya? Ntar lagi. Dah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ayo Kak. Tuh kan. Banyak kemudahan. Ada kesulitannya satu, tapi kemudahannya. Loh, udah adan. Belum. Inna apa Kak? Huruf nasab dan takwid. Taukid huruf nasab dan taukid. Baik. Nahnu apa nahnu? Isim inanya mana? Inna. Inna ini dari dua itu kan Kak?
dari in plus na jadi inna gitu ya. Nah, Masya Allah, betul Kak Anang. Naknya sebagai isim inna. Baik, nahnu. Iya, betul Kak Maya. Nahnu menjadi apa nahnu? Isim ina lagi. Isim satu aja. Khobarnya ina. Khobarnya ina. No, bukan. Ayo apa? Oh, udah maghrib. Nahnu apa? Iya, nahnu jadi apa Kak Anang? Udah maghrib Kak. Oke, saya tinggal dulu besok ya, biar kalian penasaran. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa, saya sudahi. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir batin. Selamat berbuka puasa yang hari pertama dan hari kedua bagi yang mengamalkan kemarin berpuasa. Jazakumullah ahsanal jazaa. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Bye bye.